Bismillah. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari materi tentang tema Aku Cinta Al-Quran dan subtema Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam dan kisah turunnya Al-Quran. Jadi ini Ustadz dan Ustazah tolong perhatikan sehingga nanti semoga hasilnya itu seragam antara Ustadz satu dan Ustadz lainnya. Baik, kita sudah punya subtema ini ya dan subtema 2 ini. Maka kita nanti tinggal Kita nanti tinggal melakukan copy di sini. Kemudian Ustadz dan Ustazah langsung saja menuju ke UFit dan paste ini subtemanya. Kemudian klik enter. Maka di sini nanti akan ada banyak tentang artikel-artikel ya. Nah, tadi kita subtemanya apa? Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ini kan. Nah, sedangkan yang muncul ini mengenal keutamaan kitab suci Al-Quran, kemudian keutamaan membaca dan menghafal Al-Quran, 9 keutamaan. Nah, gini-gini kan kalau menurut saya kan kurang pas gitu ya. Maka ketika mendapati yang seperti ini, maka Ustadz dan Ustazah langsung saja menuju ChatGPT gini ya. Kemudian nanti tolong ketikkan seperti ini. Saya sebentar di sini. Halo, saya mau tanya, di kelas 1 SD saya, kita mau bahas mata pelajaran Al-Quran dalam 10 JP di semester ini. Terdiri dari 5 JP untuk subtema Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, 5 JP untuk subtema kisah turunnya Al-Quran. Gitu ya, ini sudah sesuai dengan ini. Kemudian setiap JP ini 35 menit. Nah, kira-kira pembagian materi yang optimal untuk anak-anak ini seberapa ya? Dan tolong sarankan tentang rencana materi yang diajarkan. Nah, kita akan klik ini ya, kita copy, kemudian kita masukkan ke ChatGPT. Kita masukkan ChatGPT, kemudian kita enter. Nah, nanti kita akan diberikan ide ya, diberikan saran agar supaya gimana caranya melakukan pembagian. Jadi 10 dalam satu semester itu kan ada 10 JP yang harus diajarkan Al-Quran dengan 2 subtema yang tadi disebutkan. Maka nanti kita dikasih saran 10 JP itu dibuat materi apa aja sih. Nah, nanti di sini disarankan. Di sini Waalaikumsalam, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelas 1 SD, pelajaran dunia khususnya Al-Quran idealnya disampaikan dengan pendekatan naratif, visual, dan praktis. Karena kemampuan kognitif mereka masih berkembang, durasi 35 menit per pelajaran sudah cukup baik, asalkan disusun dengan metode interaktif dan tidak membebani. Nah, ini bagus. Di sini kita dikasih gambaran ya. Di sini ada subtema 1, ini JP-nya. Lihat, ada 5 JP di sini. Kemudian di sini ada subtema 2, kisah turunnya Al-Quran. Ini juga ada 5 JP. Oke. Baik. Sudah seperti ini ya. Maka nah, materinya misalnya apa itu Al-Quran. Al-Quran, kemudian JP kedua menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nomor JP ketiga, fungsi Al-Quran bagi manusia. Al-Quran dibaca dan dijaga, kitab-kitab sebelumnya, dan keistimewaan Al-Quran. Seperti ini. Baik, kita akan copy satu persatu misalnya. Kita copy, kemudian kita copy di sini. Kita paste, apa itu Al-Quran? Maka di sini seperti ini. Apa itu Al-Quran? Misalnya kita ganti mengenal Al-Quran. Nah, misalnya di sini wajibnya mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Oke, ini sudah cukup bagus ya.
Oke. Jadi di sini apa itu Al-Qur'an? Sebentar, ini kurang relevan ya kalau menurut saya. Jadi apa itu Al-Qur'an, tapi artikelnya ini di sini nggak ada ya. Apa itu Al-Qur'an itu nggak ada. Maka baik, gini aja. Oke, kita langsung minta agar ChatGPT membuat subtema ini. Membuat subtema ini. Kita copy ya, Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam. Baik. Tolong buatkan jangan di sini ya. Kita akan coba ke sini. Nah, di sini misalnya oke. Meminta untuk membuatkan materi tentang tema tertentu. Oke, kayak gini. Misalnya kita nanti bilang tolong buatkan materi tentang subtema ini ya, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran, tolong buatkan materi dengan subtema Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berdasarkan rancangan yang kamu sarankan di atas. Buat dengan bahasa anak-anak, bahasa yang sesuai dengan anak-anak SD. Berikan sapaan wahai anak soleh-solehah. Buat dengan bahasa yang sesuai dengan anak-anak SD. Berikan sapaan wahai anak soleh-solehah. Gini. Kemudian yang terakhir gini. Hindari penggunaan emoticon. Gini. Hindari penggunaan emoticon. Kemudian susun secara berurutan sesuai, ini maksud saya sesuai apa ini, sesuai ini, susun secara runut. Gini aja, runut. Apalagi yang kurang ini ya, kemudian sebisa mungkin sisipkan beberapa dalil dari Al-Quran atau hadis yang masih relevan dengan pembahasan. Hadis beserta artinya yang masih relevan dengan pembahasan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, baik, kita akan copy ini. Jadi kita akan minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan materi. Karena setelah kita cari-cari di yufid.com, ini banyak yang kurang sesuai ya. Mengenal Al-Quran tapi mengenal sholat al-lahab, kemudian manusia terbaik di antara kalian yang belajar, nah gini-gini kurang sesuai. Maka kita minta tolong ChatGPT untuk membuatkan materi gitu. Jadi
Untuk teks untuk promnya itu tolong buatkan materi dengan subtema Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam 5 CP berdasarkan rancangan yang kamu sarankan di atas. Karena kita kan mau chatting di sini ya, di atasnya ya, maksudnya di sini. Buat dengan bahasa yang sesuai dengan anak-anak SD. Berikan sapaan wahai anak soleh dan soleha. Wahai anak soleh soleha. Hindari penggunaan emotikon, susun secara runut. Sebisa mungkin sisipkan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis beserta artinya yang masih relevan dengan pembahasan. Gitu. Oke, sip ya. Kemudian kita misalnya pengen menyisipkan cerita, sisipkan kan nggak perlu ya, nggak perlu cerita. Jadi gini aja. Oke, kita akan langsung copy di sini. Nah, kita harapkan nanti hasilnya itu bisa menghasilkan sekitar 3 halaman. Oke. Kita akan copy dan paste di sini. Kita paste, kemudian kita enter. Maka nanti otomatis ChatGPT itu akan memberikan kita materi. Nah, berhubung dengan metode ini kita tidak mengambil dari UVTV ya, dari workshop, kita hanya tahunya itu kita mengambil dari sini kemudian membahasakan ulang. Nah, karena kita sudah cari tentang misalnya mengenal Al-Quran dan di sini nggak ada, maka metodenya nanti seperti ini aja. Jadi kita minta ChatGPT untuk membuatkan materi. Baik, di sini sudah. Oke, kira-kira mungkin seperti ini. Kita coba untuk copy. Kita sudah dikasih kita sudah dikasih dalilnya juga. Kita copy, kemudian di template-nya yang tadi kita itu kita paste di sini. Kita paste. Kita coba. Waduh, nggak bisa. Oke, seperti ini. Maka bisa lihat Ustadz dan Ustazah bisa lihat ya. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Jadi di sini malah berapa halaman? 5 halaman. Masya Allah ya, banyak ya. Baik, seperti ini. Kemudian ya kurang lebih nanti seperti ini ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Dan tugasnya setelah, karena kita mencari sumbernya itu bukan karena kita tidak bersumber dari ufit.com ini, maka nanti Ustadz dan Ustazah nanti setelah mendapatkan hasil ini, nanti Ustadz dan Ustazah nanti tolong dikoreksi lagi ya, karena ChatGPT itu nggak selalu benar, jadi harus dikoreksi lagi. Jadi misalnya di sini dalilnya misalnya, dalilnya zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Oke, ayat Al-Quran kita tahu, cuman nanti Quran surat Al-Baqarahnya itu harus dicek apa benar ayat 2 misalnya. Terus apa benar ininya ini. Kemudian di sini materinya yang seperti ini juga harus dicek. Jadi Ustadz dan Ustazah setelah mendapatkan hasil dari ChatGPT itu harus melakukan cek semuanya gitu. Jadi dibaca ini dari atas sampai bawah. Wahai anak saleh saleh, hari ini kita akan mengenal kitab yang sangat mulia namanya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci Allah, turunnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali petunjuk dan pelajaran untuk kita. Al-Quran juga disebut sebagai wahyu, yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Allah berfirman dalam Al-Quran ini. Kemudian wahai anak saleh saleh, Al-Quran bukanlah buku biasa, ia adalah petunjuk dari Allah agar kita bisa menjadi anak yang rajin sholat, jujur dan sama. Kemudian misalnya di sini ada materi lagi tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sapaan awalnya, wahai anak salehah, tahukah kamu kalian siapa Nabi terakhir kita? Nah ini Ustadz dan Ustazah itu baca dari awal sampai akhir, seret gini, kemudian diklarifikasi ya, semua dalilnya itu benar. Jadi ketika Ustadz dan Ustazah ini kayak gini nih, dicek ini bener atau enggak di Al-Quran, dan terjemahannya bener atau enggak, dan
penomoran suratnya benar atau enggak. Ini tugasnya Ustadz dan Ustadzah. Baik, saya kira seperti itu ya. Ini saya kira sudah mudah. Insya Allah ya, Insya Allah sudah mudah. Ustadz dan Ustadzah tinggal mengikuti saja. Ini nanti saya share tentang ini, apa namanya, promnya. Meminta ChatGPT untuk membuatkan materi tentang subtema tertentu. Ini tak share nanti. Baik, seperti itu. Selanjutnya kita akan latihan lagi, sekali lagi. Kita stop dulu.